Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas bisnis dengan tantangan yang paling banyak dan paling besar. Apalagi kalau bukan bisnis retail. Dan bisnis retail ini banyak sekali tantangan, SOP, dan manajemen yang harus dikuati. Salah satunya yaitu manajemen dalam stock of name atau cek stok. Cek stok ini merupakan front utama untuk agar bisnis retail kita ini secara keuangan, secara laporan, secara laba ruginya tidak amburadul. Berikut akan saya jelaskan apa sih manfaatnya stock of name dan manfaat dari stock of name rutin itu seperti apa. Jadi stock of name itu fungsinya untuk mencocokkan barang yang ada di toko, barang fisik dengan barang yang ada di sistem. Stock of name sendiri terdiri dari stock of name rutin dan tidak rutin. Stock of name tidak rutin itu seperti stock of name-nya setahun sekali, 8 bulan sekali, dan semacamnya. Dan kalau stock of name rutin itu bisa stock of name setiap hari atau setiap minggu. Kelebihan dari stock of name secara rutin itu yang pertama, akurasi sistem inventaris dengan barang fisik. Nah, ini berguna untuk mencocokkan barang yang ada di sistem tadi ya dengan barang yang ada di fisik, sehingga pihak inventaris atau yang megang di inventory itu mengetahui barang realnya. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan atau pencurian. Dengan melakukan stock of name secara rutin, melacak kehilangan atau melacak pencurian itu semakin mudah. Misalnya kita melakukan stock of name setiap hari ya, pastinya jika ada selisih stok, kita mudah untuk melacaknya. Kita bisa melacak lewat CCTV, bisa melacak lewat integrasi karyawan, atau mungkin selisih stok tersebut itu karena kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi itu misalnya saat barang datang lupa tidak dimasukkan di sistem kasir, atau mungkin saat barang keluar, misalnya barangnya dipindah di toko lain, atau ada barang yang ditransaksikan di toko online. Misalnya ada orang punya toko offline dan punya marketplace Shopee, TikTok misalnya. Ada orderan Shopee, TikTok ngambil dari toko tapi lupa belum dicatat sebagai barang keluar, itu juga menyebabkan selisih stok. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Nah, ini dengan kita mengetahui stok asli, stok fisik, kita bisa mencegah overstock. Jadi tim atau orang yang berwenang untuk kulak atau melakukan pembelian ke supplier itu nggak sampai double stok, sehingga stok di tempat kita, di toko kita itu aman dan merata, enggak yang satunya kebanyakan, yang satunya barangnya kosong, enggak seperti itu. Yang keempat, untuk meningkatkan cash flow. Nah, apa hubungannya ini jumlah stok dengan meningkatkan cash flow? Ketika kita mengetahui jumlah stok fisik secara real, kita bisa melakukan pembelian ke supplier itu pas. Misalnya stoknya tinggal sedikit, itu apa? Kita bisa tepat dalam mengelola uang yang ada, karena kan uang di toko kan mungkin terbatas ya. Kalau kita nggak tahu jumlah stok realnya, stok fisiknya, kita asal melakukan pembelian ke supplier, nanti cash flow-nya kita nggak stabil, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, keuntungannya itu kepatuhan dalam laporan keuangan. Nah, ini gunanya jika kita menggunakan kerjasama, misalnya kita kerjasama dengan orang lain untuk membuat toko atau laporan untuk laporan perpajakan. Jika stok kita sesuai dengan sistem, jika stok kita real, maka laporan laba rugi dan lain-lain, laporan arus kas akan bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya. Kemudian yang keenam yaitu menjaga tingkat pelayanan pelanggan. Nah, menjaga tingkat pelayanan pelanggan ini
ketika kita stok of name-nya secara rutin ya, ada orang tanya barang ini ada enggak, itu kita tidak perlu khawatir barangnya itu kosong lama. Dengan melakukan stok on rutin itu ada barang tinggal sedikit, kita bisa mengetahui barang yang menipis apa, kita bisa mengetahui langsung dari komputernya. Misalnya minyak telon ini tinggal sedikit, langsung Hansaplast tinggal sedikit, kita langsung melakukan pembelian itu. Berarti kita nggak ngawang-ngawang ya, yang tinggal sedikit apa yang nggak ngawang-ngawang. Kemudian dengan melakukan yang ketujuh, dengan melakukan stok on time secara rutin, kita juga sekaligus melakukan cek expired. Nah ini juga sangat penting ya, khususnya yang retailnya sembako, skincare, dan lain-lain yang ada masa expirednya. Jadi saat kita stok of name secara rutin, hari 1 itu rak 1, hari 2 rak kedua, rak ketiga, kita sekaligus cek expirednya ada enggak. Kalau saya ini expired itu maksimal 3 bulan sebelum expired itu harus dilakukan tindakan seperti apa. Misalnya saya cek parfum, misalnya ini saya punya produk parfum misalnya ya, parfum. Saat saya cek expirednya tinggal 3 bulan lagi, saya harus melakukan promo bisa atau flash sale dan sejenisnya, harus dilakukan tindakan atau ditaruh di tempat yang sangat strategis biar orang mudah melihatnya. Kemudian yang ke-8, membantu karyawan menghafal produk. Terutama ini kalau kita punya beberapa tim dan ada beberapa karyawan itu baru, dengan melakukan stok on time secara rutin, karyawan itu secara langsung juga menghafal barang ini tuh namanya apa, sehingga misal ada orang tanya, Mbak atau Kak, ada produk sunscreen nggak yang merek ini, karyawan kita langsung tahu yang dimaksud pelanggan itu barang yang mana dan tahu tempatnya, seperti itu ya. Kemudian mengoptimalkan tata letak produk. Yang ke-9, mengoptimalkan tata letak produk. Dengan kita cek stok of name secara rutin, misalnya minggu kemarin parfum ini stoknya 10, 1 bulan yang lalu stoknya 10, sekarang stoknya 10, berarti barang ini kan slow moving, sebulan terakhir itu nggak laku. Nah ini dengan kita melakukan cek stok of name secara rutin, kita bisa melakukan tindakan, misalnya memindahkan letaknya atau seperti apa. Kemudian yang ke-10, manfaatnya dari stok of name secara rutin yaitu membersihkan produk. Ketika kita stok of name-nya misalnya 1 hari itu 1 rak, kita bisa sekaligus membersihkan produk tersebut, jadi nggak sampai berdebu atau kotor. Selain membersihkan produk tersebut, kita juga bisa melihat expirednya dan lain-lainnya. Bagi teman-teman yang ingin berkeluh kesah atau ingin ada ide kita bahas materi apa, bisa cek atau tulis di kolom komen ya. Terima kasih.